pembelajaran kita. Kita belajar kembali tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran kita itu adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memahami pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca dongeng, siswa dapat mengisi teka-teki silang dengan tepat. Nah, kita lanjut ya, menjelaskan isi dongeng. Anak soleh-soleha, isi dongeng dapat dipahami dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kemudian kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuat pembaca semakin mudah memahami isi dongeng tersebut. Menjemukan isi dongeng. Dongeng itu, anak soleh-soleha, merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Langkah-langkah menemukan pesan dalam dongeng. Pertama, bacalah dongeng dengan seksama. Kedua, pahamilah isi dongeng tersebut. Yang ketiga, temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Bentuk pesan atau amanat dalam dongeng. Yang pertama, tersurat. Jadi kita harus tahu perbedaannya antara tersurat dan tersirat. Tersurat itu yaitu amanat atau pesan dongengnya tertulis langsung dalam cerita dongengnya. Sementara kalau yang tersirat, pesan atau amanatnya tidak tertulis langsung di dalam cerita dongeng tersebut. Biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya. Lanjut ya, bacalah masing-masing di rumah tentang dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, halaman 50, halaman 66 dan halaman 67. Tulisan 1, 2, 3, 4, 5 yang ditulis sebesar ini, anak soleh-soleha, itu adalah pembatasnya per paragrafnya. Jadi kisah semut dan merpati itu terdiri atas 5 paragraf. Nah, berdasarkan dongeng kisah semut dan merpati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab pada halaman 68. Nah, berdasarkan dongeng kisah semut dan merpati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut? Nah, anak soleh-soleha, perhatikan halaman 68. Berdasarkan dongeng kisah semut dan merpati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Jawaban soal yang pertama adalah, barang siapa berbuat baik akan mendapat balasan yang baik juga. Kemudian jawaban soal yang kedua adalah paragraf yang keempat.
Lanjut lagi, buka halaman 96 dan halaman 97. Bacalah kisah dongeng dengan judul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Nah, dibaca ya. Kisah atau dongeng halaman 96 dan halaman 97. Sekarang buka lagi halaman 97. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban berikut. Nah, pesan moralnya itu adalah bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Jadi itu ya anak soleh-soleha, pesan moral yang terdapat pada dongeng Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Nah, sekarang kita masuk di pemberian tugas. Bacalah dongeng dengan judul Ayam Jago Baru pada halaman 55 dan halaman 66. Kemudian anak soleh-soleha menjawab soalnya itu pada halaman 57 dan halaman 58 dengan teka-teki silang. Jadi menjawabnya itu ada dengan jawaban mendatar dan juga menurun. Contohnya yang mendatar kukuruyuk dan yang menurun adalah jawabannya itu ayam. Jadi kolom-kolom atau kotak-kotak yang kosong ini dijawab di rumah, baik itu jawabannya mendatar atau menurun. Seperti contoh yang Ustazah tampilkan ada 2. Jadi itu ya tugas anak soleh-soleha di rumah. Tugasnya ini boleh difotokopi atau di print. Akan tetapi tidak boleh anak soleh-soleha mencoret-coret atau menulis di bukunya masing-masing. Karena bukunya itu dipinjamkan dari sekolah. Jadi kalau anak soleh-soleha sudah selesai